Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Maka siapkan kopi Anda, karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Informasi pertama, longsor yang terjadi di Kampung Ciomas, Desa Tenjowaringin, Kecamatan Selawu, Kabupaten Tasikmalaya, hari Minggu, mengakibatkan 2 orang warga menjadi korban. Keduanya diduga tertimbun material longsoran tanah dan kini masih dalam pencarian tim gabungan petugas BPBD, Basarnas, Tagana, TNI, Polri, dibantu warga sekitar. Korban bernama Ucu dan Amin yang merupakan warga setempat. Saat kejadian, keduanya sedang mencangkul di pesawahan di sekitar lokasi. Petugas gabungan yang menurunkan anjing pelacak untuk memudahkan menemukan titik lokasi para korban yang tertimbun. Hingga hari Senin sore, petugas belum menurunkan alat berat, mengingat sulitnya akses masuknya alat berat mencapai lokasi. Dan akhirnya kedua korban pun belum ditemukan, hingga pencarian pun dihentikan dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa. Pada informasi kedua, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bogor pada Senin pagi melakukan penertiban atas 130 bangunan liar tanpa izin yang berdiri di sepanjang Jalan Raya Jenderal Hugeng Iman Santoso, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembongkaran dilakukan lantaran bangunan tersebut melanggar aturan dan mengganggu tata ruang. Petugas mengerahkan 1 unit alat berat untuk membongkar 50 bangunan permanen, 80 bangunan liar lainnya merupakan bangunan semi-permanen. Pembongkaran dimulai dari Simpang Gadok hingga perempatan Ciawi dan dilanjutkan ke jalur Bocimi. Seluruh bangunan ditertibkan telah melalui proses teguran sebanyak 3 kali sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Dan informasi ketiga, usai putusan pemisahan skema pemilu nasional dan lokal, Partai Nasdem menyatakan sikap penolakan. Dalam sikapnya, Partai Nasdem menilai putusan MK sebagai bentuk pencurian terhadap kedaulatan rakyat. Pernyataan sikap DPW Partai Nasdem terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan skema pemilu diungkapkan dalam konferensi pers yang berlangsung di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Senin malam. Anggota Majelis Tinggi DPW Partai Nasdem, Lestari Murdiat, membacakan sejumlah sikap Partai Nasdem terkait putusan MK tersebut. Ia menjelaskan pelaksanaan putusan MK dapat mengakibatkan krisis konstitusional karena berpotensi melanggar konstitusi. Oleh karena itu, Partai Nasdem mendesak DPR untuk meminta Mahkamah Konstitusi agar menertibkan cara memahami norma konstitusi dalam ekspresikan sikap kenegarawanannya. Pernyataan sikap Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan skema pemilu melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU 22/2024 menyangkut pemisahan skema pemilihan umum, DPP Partai Nasdem menyampaikan bahwa terdapat problematik ketatanegaraan yang dapat menimbulkan ketidakpastian bernegara. Pelaksanaan putusan MK dapat mengakibatkan krisis konstitusional, sekali lagi, dapat mengakibatkan krisis konstitusional, bahkan deadlock konstitusional, sebab apabila putusan MK dilaksanakan justru mengakibatkan pelanggaran konstitusi. Pasal 22E UUD NRI 1945 menyatakan, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, ayat 1. Kemudian, pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut diselenggarakan untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPE, DPD, dan DPRD, ayat 2. Dengan demikian, ketika setelah 5 tahun periode DPRD tidak dilakukan, maka terjadi pelanggaran konstitusional. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari. Karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.